Seperti dugaan gue, karena setup midsole sama outsole-nya sama dengan seri yang pertama, maka performance-nya pun sama aja. Cuma ya, traction-nya yang seri kedua ini sedikit lebih baik. Yo, what's good? Abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Freddy Brainwash di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini gue mau ngebahas performance review Nike Fly by Mid 2. Kita mulai dari traction. Tractionnya ya karena setupnya sama aja dengan yang seri pertama, maka performance-nya pun juga nggak jauh beda. Tapi entah kenapa di seri yang kedua ini, menurut gue tractionnya sedikit lebih baik daripada yang seri pertama. Kalau di lapangan outdoor yang permukaannya licin dan berdebu, ini tractionnya tidak bekerja dengan baik. Kalau yang di seri pertama tuh, gue sering banget ya keplesetnya. Nah, kalau yang di seri kedua ini, gue nggak terlalu banyak kepleset sih. Tapi tetap ada. Cuma nggak terlalu banyak, nggak sebanyak yang waktu gue nyobain yang seri pertama. Entah kenapa, apakah bahan rubber outsole-nya mereka ganti sedikit, mungkin ramuannya, ya kan? Ya, apapun yang mereka lakukan dengan bahan rubber outsole-nya, menurut gue cukup meningkatkan performanya sedikit. Terus abas kalian juga mesti rajin-rajin wipe off ketika pakai sepatu ini di lapangan outdoor, karena memang ini pola traction-nya kan dempet-dempet gitu ya, dan gampang banget ngangkat debu. Jadi kalau debunya udah makin tebel nih di outsole, waduh itu abas kalian dijamin ice skating sih. Nah, tractionnya ini baru akan bekerja dengan lebih baik kalau abas kalian main di lapangan outdoor yang permukaannya aspal kasar gitu, atau ya main di indoor. Tapi meskipun gua coba sepatu ini untuk main di indoor, itu pun juga nggak stop dengan sempurna. Jadi kayak masih ada nge-slide-nya dikit gitulah, berapa mili. Cuma ya jadi lebih bisa diandalkan lah daripada kalau main di lapangan outdoor yang permukaannya licin dan berdebu. Kemudian bahan rubber outsole-nya squeaky banget, berisik banget. Asik ya, berisik banget. Transisi dari heel ke toe-nya juga menurut gue udah halus, karena di bagian heel-nya dibikin rounded, bagian toe juga dibikin rounded. Keseluruhan material juga gampang ngeflex. Jadi sangat amat membantu untuk kealusan heel to toe transition-nya, sehingga bikin sepatu ini cocok banget buat main cepat. Cuma ya sayang aja traction-nya nggak perfect. Jadi di satu sisi heel to toe transition-nya bikin kita bisa ngegas dengan baik, tapi di satu sisi karena traction-nya nggak bagus, jadinya agak-agak kepleset-pleset juga, jadi mengurangi speed juga. Aneh, bingung ya. Untuk durability-nya so far so good, kayaknya lebih kuat ya daripada Nike Fly by yang seri pertama. Waktu itu gue inget banget, baru berapa kali pemakaian itu udah kayak ada bagian-bagian traction yang mulai terkikis. Tapi kalau di Nike Fly by Mid 2 ini, gue lihat nggak ada yang sampai terkikis, semuanya masih dalam kondisi baik. Plus teman gue juga udah pakai ini berapa bulan ya, udah ada 4 bulanan kali, dan punya dia juga masih belum botak sih, masih oke, masih tractionnya masih kelihatan gitu. Jadi bisa dipastikan durability untuk dipakai outdoor aman sih. Lanjut ke cushionnya juga nggak ada yang berbeda dengan seri yang pertama, cuma Phylon midsole biasa, dan feels-nya juga standar banget. Lo nggak bisa mengharapkan macem-macem dari sepatu basket termurahnya Nike. Tapi ya gue harus bilang Phylon midsole-nya ini bukan yang terburuk. Dengan artian selama ini gue mencoba banyak sepatu yang low budget, ini bukan yang terburuk sih. Ini standar tapi bukan yang terburuk. Bisa dikategorikan sebagai cushioning yang responsif juga, tapi jujur untuk impact protection-nya kurang. Jadi kalau abas kalian punya berat badan yang lumayan atau yang punya masalah lutut, nah itu nggak cocok sih pakai sepatu ini. Pasti bakalan berasa nyut-nyutan tuh dengkul abas kalian. Apalagi untuk cushioning area depan nih, area forefoot itu berasa mati aja gitu, kayak nggak ada apa-apa, berasa Phylon-nya juga tipis, nggak ada impact protection sama sekali untuk yang bagian forefoot.
Next, material. Material sih ya nggak bisa ngarepin banyak ya dari sepatu basket termurahnya Nike. Tentunya bahan meshnya berasa murahan di tangan, tapi kalau dipakai di kaki sih ya nggak berasa kenapa-napa sih, masih bekerja dengan baik sih. Nggak ada yang aneh, nggak kaku gitu bahan meshnya. Zero break in time juga, meskipun di bagian samping-sampingnya ini ada bahan synthetic leather, tapi nggak kaku-kaku gimana gitu sih. Tetap cepet juga break in-nya, jadi termasuk zero break in time lah sepatu ini. Kemudian breathable juga, nggak kepanasan gue selama pakai sepatu ini. Padding-paddingnya sih tipis ya, kayak padding lidah nih tipis gitu, tapi nggak merasa terganggu sih gue. Jadi ketika gue ngencengin tali sepatu juga nggak berasa ada yang ganjel di pergelangan kaki. Mungkin juga karena pemilihan size-nya udah tepat, jadi fit-nya udah oke, gue nggak perlu ngiket-ngiket kenceng banget. Nah, yang parah sablonan di lidah sebelah kanan nih. Masa udah lepas sablonan Nike-nya? Buset deh. Yang kanan doang sih, yang kiri nggak. Yang kiri masih oke. Mungkin pas suwe aja kali ya, dapat barang defect kali. Padded collar-nya juga udah cukup, jadi gue nggak pernah heel slip, kakinya nggak pernah keluar-keluar gitu. Terus juga sekitaran ankle berasa nyaman sih, nggak ada yang kayak nusuk-nusuk gitu ya, nggak ada yang keras-keras. Material tali juga standar, nggak pernah lepas-lepas, cukup ikat sekali doang. Kemudian untuk fitnya ambil aja true to size, itu udah enak banget, cuma ada sisa ruangan sedikit di bagian toe, terus mungkin bagian atas toe-nya ini agak sedikit bubbly gitu, ya maklum ya ini bahan meshnya kan murahan banget, jadi kayak nggak ngikutin bentuk kaki gitu, nggak terlalu lah, tapi mungkin lama-lama juga kalau udah lemes ya ngikutin juga akhirnya. Lebarnya juga menurut gua udah pas banget, bagian kanan kirinya nggak ada ruangan kosong. Sedangkan kalau untuk yang kakinya lebar bisa up size setengah. Kemudian untuk lockdownnya menurut gue juga sepatu ini mantep banget, sama kayak yang seri pertamanya. Bisa jadi lockdownnya adalah nilai plus yang sangat dominan di sepatu ini. Hal ini mungkin disebabkan karena penggunaan bahan synthetic leather di bagian samping ini yang kemudian dihubungkan dengan punch hole alias lubang tali. Jadi ketika kita ngiket tali sepatunya atau narik tali sepatunya, itu si bahan synthetic leathernya ini ya ikut ketarik, jadinya membuat seputaran midfoot kita tuh jadi kenceng gitu, dan itu memberikan lockdown yang baik. Terakhir, supportnya. Menurut gue bagian ini juga salah satu poin plus dari sepatu ini. Nggak ada masalah sama sekali untuk support bagian depan. Ketika kita ngerem dengan kaki depan, itu udah di cover sama fuse overlay yang cukup gede, yang mengcover keseluruhan bagian toe. Kemudian untuk pergerakan samping, lateral movement itu juga ke cover, adanya bahan synthetic leather di bagian samping ini. Support bagian heel juga seperti biasa, Nike tidak pernah ada masalah dengan heel counternya. Gue sih paling cocok sama heel counternya Nike. Ketinggian sama lebarnya udah pas, kerasnya juga pas, jadi berasa sekitaran ankle tuh aman aja gitu. Dan meskipun di sepatu ini tidak ada outrigger, tapi base-nya udah cukup lebar, jadi membuat sepatu ini stabil. Ketika gue kayak lompat-lompat gitu, mendaratnya stabil. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu Nike Fly.by Mid 2 ini, yang notabene merupakan sepatu basket termurahnya Nike saat ini, Rp799.000 saja. Kemungkinan tahun depan kalau masih ada seri Nike Fly.by Mid, pasti harganya udah naik. Nggak mungkin masih tetap 800 ribuan sih, nggak mungkin. Kalau abas kalian pengen kop sepatu ini, saran gue sih lihat-lihat tempat abas kalian main. Jadi misalkan abas kalian pengen pakai sepatu ini untuk permukaan outdoor yang licin dan berdebu, sebaiknya sih jangan. Tapi kalau abas kalian main di permukaan outdoor yang lebih kasar permukaannya, kayak aspal gitu atau kayak lapangan tenis, itu lebih aman sih untuk pakai sepatu ini, tractionnya akan lebih aman. Jadi kalau abas kalian pakai sepatu ini di tempat yang tepat, di lapangan yang tepat, sepatu ini jadi worth it banget dengan harga Rp799.000. Apalagi sekarang udah mulai pada diskon ya kan, jadinya wah worth it banget deh. Ini benar-benar sepatu murah tapi ya masih oke lah, supportnya ada, lockdownnya juga oke.
Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, gue akan tinggalin linknya di deskripsi, cek aja, akan diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa masukin kode asupan basket pada saat akan check out supaya abas kalian dapat free ongkir up to Rp50.000. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa support gue terus dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Fatty Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya, semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.